Salve sama saudara dan saudari terkasih, para sahabat, segenap keluarga terkasih. Salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam renungan Lentera Jiwa bersama saya, Romo Stefanus Turibius Rahmat PR. Lentera Jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin dan mata iman kita. Cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita, supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Dalam renungan Lentera Jiwa kali ini, saya mengajak kita semua untuk mengikuti lebih lanjut kisah perjalanan ziarah Holy Door yang kami lakukan bersama New Rainbow Tours setelah mengunjungi keempat Porta Santa di Roma, Vatikan. Sama saudara, para sahabat segenap keluarga terkasih, perjalanan ziarah kami berlanjut dengan mengunjungi kota Pisa pada hari Kamis 18 September 2025. Perjalanan dari kota Roma ke Pisa yang berjarak 350 km membutuhkan waktu yang cukup panjang, kurang lebih 5-6 jam. Perjalanan yang panjang ini diisi dengan doa, renungan, dan informasi tempat-tempat yang dikunjungi. Di Pisa, kami menikmati dan mengabadikan keindahan menara miring Pisa berupa foto-foto dan video. Perjalanan selama di Pisa ditutup dengan perayaan Ekaristi di Gereja Katedral Santa Maria Assunta Pisa. Katedral ini berada di alun-alun yang sama, yang dikenal sebagai Piazza dei Miracoli bersama dengan Menara Pisa dan Baptisterium Pisa. Kami bermalam di kota Pisa. Setelah menikmati kota Pisa, pada hari Jumat 19 September 2025, kami melanjutkan perjalanan ke kota Milan. Jarak dari Pisa ke Milan sekitar 216 km. Perjalanan ke kota Milan membutuhkan waktu 3-4 jam. Tempat yang dikunjungi di Milan yakni Santuario Rosa Mistica, Madre della Chiesa di Montichiari, Brescia. Kami merayakan Ekaristi bersama di Kapela Santuari Rosa Mistica, tempat Maria Rosa Mistica menampakkan diri secara berulang kali pada tahun 1947 dan 1966 kepada seorang visioner Italia yang bernama Pieri Nagili. Setelah menunggu sangat lama dan panjang, pada tanggal 5 Juli 2024, Dikasteri Ajaran Iman Vatikan mengumumkan persetujuan atas penampakan perawan Maria yang terberkati kepada Pieri Nagili. Kami sangat bersyukur bisa merayakan Ekaristi dan berdoa sambil berlutut di beberapa anak tangga menuju patung Bunda Maria Rosa Mistica. Tempat lain yang dikunjungi di kota Milan yakni di Castello Milano dan Duomo di Milano atau Duomo Katedral di Milano. Ada tulisan di bagian atas katedral ini yakni Mariae Nascenti. Tulisan bahasa Latin ini berarti kelahiran Maria atau kelahiran Maria Perawan. Frase ini sering digunakan untuk merujuk pada Santa Maria Assunta e Maria Nascenti yang merupakan bagian dari nama resmi Katedral Duomo di Milan, mengacu pada Santa Perawan Maria yang dilahirkan. Setelah melakukan perjalanan ziarah di negara Italia, pada hari Sabtu 20 September 2025, kami melanjutkan perjalanan ziarah ke negara Monaco dengan waktu tempuh 4-5 jam. Setiba di Monaco, kami makan siang sambil menikmati indahnya kota Monaco. Kami berkunjung ke Istana Kerajaan Monaco untuk mengambil foto dan mengabadikan pengalaman di Monaco dengan berfoto di spot foto dekat Istana Kerajaan Monaco dengan latar belakang kota Monaco yang begitu indah. Monaco sebagai negara kecil tapi sangat kaya. Kami berkunjung juga ke Katedral Santo Nicholas Monaco yang di dalamnya terdapat makam keluarga Pangeran Rainier ketiga dan istrinya aktris Amerika Grace Kelly serta beberapa makam penguasa pertama dari bangsa Grimaldi. Tapi sayang sekali kami tidak bisa masuk ke dalam katedral karena sedang ada misa pemberkatan nikah. Grup kami juga berkunjung ke Casino Monte Carlo. Perjalanan kami berlanjut ke Cannes dan bermalam di Cannes, Prancis. Pada hari Minggu 21 September 2025, kami merayakan Ekaristi hari Minggu biasa ke-25 di salah satu ruangan yang memang sudah disiapkan di Hotel Mercure, Cannes.
Pada hari ini, kami meninggalkan kota Cannes menuju Barcelona dengan jarak tempuh 720 km selama 12 jam. Selama di Barcelona, kami mengunjungi Montserrat Monastery untuk melihat Black Madonna, patung Bunda Maria hitam yang sangat terkenal. Kami merayakan Ekaristi bersama di salah satu kapela yang berada di Montserrat Monastery. Pada hari yang sama, kami melanjutkan perjalanan ziarah dengan mengunjungi Basilika Sagrada Family yang berada persis di jantung kota Barcelona. Sagrada Familia atau Basilika Keluarga Kudus ini adalah Basilika Katolik megah di Barcelona, Spanyol, yang dirancang oleh arsitek terkenal Antoni Gaudi. Pembangunan basilika ini dimulai pada tahun 1882 dan masih berlanjut hingga kini, menjadikannya mahakarya yang dibangun selama lebih dari 1 abad. Setelah menikmati kota Barcelona, kami melanjutkan perjalanan pada hari Selasa 23 September 2025 menuju kota Andorra la Vella yang merupakan ibu kota tertinggi di Eropa dengan ketinggian 1023 meter dan mempunyai pemandangan yang sangat indah dan kota yang sangat bersih. Hampir tidak kelihatan sampah atau kotoran di jalan umum dan jalan-jalan pusat perbelanjaan. Perjalanan kami hari ini berlanjut ke Prancis, khususnya Lourdes, kota suci tempat Bunda Maria menampakkan diri kepada Bernadette sebanyak 18 kali. Selama 2 malam kami berada di Lourdes, kami mengunjungi Sanctuary of Our Lady of Lourdes dan melihat sekaligus berdoa di Grotto di mana tempat Bunda Maria menampakkan diri kepada Bernadette. Kami juga dapat mengambil air suci dan melakukan water gesture sebagai salah satu praktik spiritual yang dilakukan para peziarah untuk menghormati penglihatan Bernadette Soubise Rose oleh Bunda Maria yang memerintahkan Bernadette untuk minum dan membasuh diri dengan air dan dari mata air yang ditemukan di Gua Massabielle. Gestur ini melibatkan pencucian tangan, muka, serta meminum air yang melambangkan pemurnian batin, iman, dan harapan untuk penyembuhan spiritual dan fisik. Kami mengikuti 2 kali prosesi lilin, yakni pada malam pertama saat tiba di Lourdes dan malam yang kedua. Kami juga merayakan Ekaristi di Sanctuary of Lourdes di Kapel Santo Patrick. Kami melaksanakan ibadat jalan salib dengan rute yang singkat dan bersama Ibu Teresia dan Ibu Veni kami melaksanakan jalan salib ke puncak Kalvari Lourdes. Kami juga mengunjungi rumah kelahiran Santa Bernadette, Moulin de Boli, dan Le Chachot, penjara keluarga. Pada sore hari kami mengikuti adorasi penghormatan sakramen Maha Kudus dan pada malam hari kami sekali lagi mengikuti prosesi lilin dengan diiringi doa rosario dalam berbagai bahasa dari seluruh dunia. Setiap ziarah pasti mempunyai banyak pengalaman spiritual, pengalaman iman selama berada di Lourdes. Pengalaman iman itu pasti meneguhkan dan menguatkan perjalanan hidup dan ziarah selanjutnya, pengalaman iman. Perjalanan ziarah kami terus berlanjut. Pada hari Kamis 25 September 2025, kami melanjutkan perjalanan ke Saragossa untuk berziarah dan berdoa di Basilika del Pilar, lalu ke kota Madrid, Spanyol untuk menikmati istirahat malam. Perjalanan memang pasti melelahkan, tetapi sangat menggembirakan hati. Hal itu ditunjukkan para peziarah ketika dengan penuh semangat meninggalkan kota Spanyol dan melanjutkan perjalanan di hari Jumat 26 September 2025 menuju Fatima di Portugal. Fatima yang berada di Portugal menjadi tempat yang sangat terkenal karena Bunda Maria menampakkan diri pada tahun 1917 sebanyak 6 kali kepada 3 gembala yakni Lucia, Jacinta, dan Francesco. Tempat ini sangat damai dan penuh harapan yang membuat para peziarah tidak pernah bosan berada dan berdoa di Fatima. Kami berada di Fatima hanya semalam. Kegiatan selama di Fatima yakni pada malam hari, kami berdoa rosario pribadi dengan berjalan sambil berlutut. Ini suatu tradisi Fatima. Lalu mengikuti prosesi lilin sambil berdoa rosario dalam berbagai bahasa dari seluruh dunia. Kami juga mengunjungi Basilika de Fatima yang dibangun pada tahun 1928 dengan batu bata putih dan di dalamnya terdapat patung Lady of the Fatima. Fatima mempunyai pesona ilahi, daya tarik atau keistimewaan ilahi yang membawa pesan damai dan harapan dengan hadirnya kapel penampakan Kapel Linha.
Basilika Bunda Maria Rosario yang megah dan indah sebagai tempat doa jutaan peziarah setiap tahun. Juga Basilika Tritunggal Maha Kudus, sebuah bangunan modern yang memancarkan kesucian dan semangat zaman dengan desain sederhana namun mendalam. Perjalanan ziarah Jubileum 2025 berakhir di Fatima yang dimeteraikan dengan perayaan Ekaristi bersama di Chapel of Apparitions Angel of Peace Chapel pada hari Sabtu 27 September 2025. Pada hari terakhir di Fatima kami melaksanakan jalan salib via Sacra yang berpuncak pada perhentian ke-14 dan 15 yang berada di pelataran kapel utama yakni Kalvari Hongaria dan Kapel Santo Stefanus yang terletak di Valinhos. Jalan salib yang mengikuti rute yang diambil oleh 3 gembala kecil yang dimulai dari bundaran selatan Fatima dan berakhir di kapel-kapel Valinhos. Setelah jalan salib kami mengunjungi House of Lucia dan rumah sepupunya Francesco dan Jacinta. Setelah makan siang kami meninggalkan Fatima dengan melanjutkan perjalanan ke kota Lisbon, ibu kota negara Portugal, sekaligus melakukan city tour. Pada awalnya kami berencana untuk melewati Vasco da Gama Tomb, Belém Tower, Suspension Bridge, dan Discovery Monument yang terletak di tepi sungai Tagus. Tetapi karena hujan yang sangat deras disertai angin, rencana ini dibatalkan. Perjalanan ziarah kami berakhir hari ini, Sabtu 27 September 2025. Kami kembali ke Indonesia melalui Bandara Internasional di Lisbon, Portugal, transit di Dubai sebelum akhirnya tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jakarta pada pukul 22. Akhirnya, kisah-kisah perjalanan ziarah Jubileum 2025 kami mencapai ujungnya dan kepenuhannya. Kami sungguh terberkati dan menjadi berkat bagi kami semua, juga bahwa kami mengalami pertobatan melalui pintu suci, pintu pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Pintu itu adalah Tuhan Yesus sendiri, karena Dia mengatakan, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, dia akan diterima oleh Bapa, tetapi barang siapa tidak masuk melalui Dia, maka dia adalah pencuri." Karena itu kami bersyukur dan sekaligus memohon agar kami sungguh-sungguh dibebaskan dari beban-beban dosa dan dipersatukan di dalam pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Mudah-mudahan sama saudara seiman yang lain yang belum bersempatan mengunjungi Porta Santa di Roma, Vatikan, dapat menjalani perjalanan pertobatan di tempat masing-masing dengan memasuki ke dalam pintu pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Bertumbuh dalam iman, makin hari makin mencintai Tuhan Yesus dan mencintai sesama. Namun di luar itu terutama adalah bersatu dengan Tuhan, cukup Tuhan saja, tidak perlu yang lain. Karena itu Bapak Ibu terkasih, semoga perjalanan ziarah selama 14 hari ini membantu kami semua untuk lebih beriman kepada Tuhan dan menghormati Bunda Maria yang telah menjadi teman setia kita dalam perjalanan hidup ini. Handle yourself with care because you are loved. Terima kasih untuk New Rainbow yang telah berjalan bersama kami dalam perjalanan ziarah Holy Door tahun 2025. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu terkasih yang dengan setia menjalani perjalanan ziarah Holy Door selama 14 hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita langsung menuju ke hotel. Hanya sekitar 10 menit aja dari sini sampai kita ke hotel. Dan sampai di hotel nanti Bapak dan Ibu, ini sekitar jam 6, ya artinya 1 jam lagi sebelum jam makan malam. Ibu dan Bapak silakan boleh istirahat sebentar ya, dan jam 7 nanti kita akan makan malam dan akan dilanjutkan Bapak dan Ibu, sekali lagi ya, kita akan lanjutkan menuju ke
tempat di mana Bapak Ibu bisa memulai prosesi untuk berjalan berlutut. Dan Gian akan informasikan juga beberapa hal penting yang ada di kawasan ini Bapak dan Ibu, ya, di kawasan gereja. Nah, nanti Bapak dan Ibu kita akan ganti bus lagi. Nanti kita masih belum, ya, ini nanti kalau kita memang masih di jalan Bapak dan Ibu, kita akan bisa doa Angelus juga. Nanti Bapak dan Ibu pasti dia akan langsung pergi, ya, dia nggak akan stay di sini Bapak dan Ibu. Ibu ada airnya? Biar Ya, boleh. Nanti belok ke kanan, ini semua nanti sudah kawasan gerejanya. Dentro de 150 metros, en la rotonda, toma la primera salida en dirección Rua Cónigo Manuel Núñez Formigao. Ini Bapak dan Ibu sudah jalanan di mana Ibu dan Bapak bisa melihat ini adalah gereja baru. Nah, jadi mulai jalannya itu dari mana tuh yang orang-orang berlutut adalah dari, nanti kita lihat di sebelah kiri kita. Ya, nanti kita lihat Bapak dan Ibu bisa di sebelah kiri kita. Saat ini Bapak Ibu jam 6, ya, hampir jam 6, ya, tinggal 10 menitan lagi. Jadi selesai check-in, nanti Ibu dan Bapak silahkan boleh langsung ke kamar, ya, santai sebentar. Dan jam 7 Bapak Ibu kita makan malam, ya, jam 7 kita makan malam. Mohon kasih Gian waktu sebentar untuk check-in, untuk set kamar Bapak dan Ibu. Nih di sebelah kiri nih udah ininya tempatnya. Sebelah kiri. Ya, nggak kelihatan nanti. Depan dikit. Saat ini kami sudah berada di Fatima, Portugal. Ya, kami bermalam di Hotel Santa Maria yang ada di dekat Fatima, Portugal. Hotel Santa Maria. Saat ini saya sedang bersama Kevin, Kenzo, ya, dan juga Citeres dan Ci Amoy, ya, di Fatima, Portugal, ya. Itu Muro de Berlin di sebelah kiri. Ya. ini tembok Berlin. Tembok Berlin. Muro de Berlin, tembok Berlin. Potong lagi ada di Karanganyar. Ya, ini potongan tembok Berlin. Jadi dia bawa ke sini, dia taruh di sini. Ya, salah satu itu monumen perdamaian. Membawa misi perdamaian di Fatima. Tembok Berlin. Apa ini ya? Biasa gua minum ya belum habis gua udah tidur. Berapa satu-satu? Dari pagi. Cici di mana nih? Gak tahu juga baru nyampe. Iya, ini kami sudah berada di Fatima, Portugal. Ya, sebentar lagi kami akan mengikuti rangkaian acara, ya, prosesi lilin dan juga berjalan sambil berlutut, ya, di Fatima.
salib. Ya, saat ini kami berada di Fatima ya, bersama peserta ziarah New Rainbow yang berjumlah 36 orang, 37 bersama tour leader ya, saudara kami Gian. Ya. Ini kami sedang berjalan menuju tempat-tempat kami ikuti serangkaian acara pada malam hari ini. Iya, baik Pak, Bu. Sekian, buat ketiga, Bapak dan Ibu. Untuk taruh lilin ada di sebelah sana. Nih, kita lurusan kita arah jam 12 nih Bapak dan Ibu. Ya, inilah Fatima di malam hari. Ya, seluruh kompleks ini adalah area Fatima di Portugal. Ya. Ya, ada satu kebiasaan di Fatima ini. Ya, para peziarah berjalan sambil berlutut. Ya. Ya, prosesi itu dimulai dari gereja yang ini di depan nih. Ini salah satu gereja baru di Fatima. Ya. Dan melintasi jalur berjalan sambil berlutut yang ini. Ya. Ini ya, ini lintasannya. Ya, orang atau para peziarah berjalan berlutut sambil berdoa. Ya, ini. Ya, sepanjang ini. Ya, sampai di kapel yang diyakini tempat di mana Bunda Maria menampakkan diri kepada 3 anak gembala, ya, Lucia, Jacinta, dan Francesco. Ya. Ini para peziarah sedang berjalan sambil berlutut. Ya, sebentar lagi kami akan mengikuti prosesi berjalan sambil berlutut ya di Fatima.
Your love. So thirsty.
Cantai ao Senhor o cântico novo, cantai ao Senhor terra inteira, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Foi o Senhor quem fez os céus, diante dele a onda e a majestade. No seu templo o poder e o esplendor. Aleluia. Senhor, que sois o Criador da luz, e em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado. Dignai-vos a ver estas velas, que acendemos em vosso louvor, e por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei Espírito Santo, ó Maria, concebida sem pecado. Ó Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. De Deus sois morada Irmãos e irmãs, vinde, caminhemos à luz do Senhor. Em procissão, seguimos lado a lado com irmãos e irmãs
que partilham connosco a mesma vontade de seguir o Senhor Jesus. Deixamos-nos guiar pela cruz de Cristo e levamos connosco a imagem da Mãe de Deus, auxílio e proteção do povo de Deus. Brothers and sisters, come, let us walk in the light of the Lord. In procession, we follow with brothers and sisters who share with us the same desire to follow the Lord Jesus. We allow ourselves to be guided by the cross of Christ, and we take with Hello. Nyampe di Pati. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ave Maria, Ave, Ave, Ave.
cum Spiritus. Caricatus omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Façamos silêncio neste lugar de oração, a todos vós aqui presentes e quantos rezaram a partir da internet, votos de Santa Noite, bendigamos ao Senhor. Let us be silent in this place of prayer. Good night to you all. Let us praise the Lord. Facciamo silenzio in questo luogo di preghiera. Buonanotte a tutti. Benediciamo il Signore. Hagamos silencio en este lugar de oración. Buenas noches a todos. Bendigamos al Señor. Faites silence en ce lieu de prière. Bonne à tous. Bénissons le Seigneur. Amen. Vita dulcedo, espes nostra salve, a te clamamus, exule filii effe, a te suspiramus, temenes et fentes, in hac lacrima rupale, ea ergo advocata nostra, ilos tuos misericordes oculos, ad nos conferte. Et Iesu, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. Ores omnia, Virgo Maria. Ave Maria, comandus Dominus, soy hija de Dios. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang. Tuhan membuka mata orang buta. Dalam maut ia memandang ke atas dan dari jauh melihat Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruh. Terima kasih. Yuk. New Rainbow. Terima kasih. God bless semuanya. Oke, see you. Ya, inilah Fatima, pelataran Fatima.
Ya, saat ini suasana pagi hari di Fatima, Portugal. Kami baru saja menyelesaikan perayaan Ekaristi. Ya, ini. Ya, sebelum kembali ke Jakarta hari ini, kami berkesempatan untuk mempersembahkan Ekaristi di Fatima, di salah satu kapel yang ada di Fatima, Portugal. Gimana? Ayo bilang. Mana? Tadi aja. Ya, terima kasih untuk kesempatan berahmat ini. Boleh menjalankan ziarah bersama New Rainbow di tahun jubileum 2025. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Disinilah kapel penampakan Bunda Maria kepada Lucia, Francesco, dan Sinta. Ya, ini kapel penampakan Bunda Maria kepada 3 anak gembala, Lucia, Sinta, dan Francesco. A nome del santuario do il benvenuto a Eucaristia. Inilah kapela penampakan Santa Maria di Fatima kepada 3 anak gembala, Lucia, Jacinta, dan Francesco. Saat ini sedang ada perayaan Ekaristi di kapel penampakan ini bersama peziarah yang ada di Fatima. Naturalmente un saluto anche a quanti ci seguono attraverso i mezzi di comunicazione digitali, che sono veramente tanti. La Santa Messa che oggi è in onore della Beata Vergine di Fatima. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie del Signore nostro Gesù, nell'amore di Dio Padre, e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Ya, inilah pelataran Fatima secara keseluruhan. Ini salah satu basilika yang ada di Fatima. Di dalam basilika ini tempat dikuburkannya Jacinta dan Francesco. Ya, ada satu patung Tuhan Yesus persis di depan basilika yang ada di Fatima ini. Ya.
Iya kayak gini anjir. Teman-teman, sumpah nggak tahu. Itulah yang kita harapkan. Kalau yang berikut minta maaf untuk segala kekurangan. Dan juga berupa kata-kata tersikap selama kita bersama. Saya kira semua yang kurang itu kita tinggalkan bersama dengan tinggalkan satu Mei besok. Kita pulang ke rumah kita dengan keluarga kita dengan perasaan kita. Udah piringnya langsung dulu. Jaga waktu dengan baik, kita dengan benar sampai makan kamu bernyala. Thank you buat semuanya ya. Buat Romo juga saya mengucapkan terima kasih buat persahabatan kita semua jadi semakin sehat dan rumah kita jadi semakin mendukung. Terima kasih Romo. Terima kasih Kenzo. Ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu dari Bapak? Bapak kalau kita di sini ada yang nggak sopan ucapannya. Dan untuk teman-teman semuanya, tali silaturahmi kita nggak berhenti di sini ya. Pulang, saya masih nanti kalau kita tidak pulang kita reuni. Thank you, thank you, Rosa. 1, 2, 3, thank ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu, di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Dalam perjalanan siaran Jubileum 2025 ini, mungkin tanpa Rainbow dan juga tanpa Bapak Ibu, saya tidak punya kesempatan untuk datang. Ya. Tentu ini suatu pengalaman yang sangat luar biasa untuk saya. Ya, saya berjalan bersama Bapak Ibu semua dalam suasana kebersamaan dan juga persaudaraan yang luar biasa. Terima kasih.
Lalu yang kedua, tentu permohonan maaf ya, untuk semua yang kurang, ya, entah kata-kata atau mungkin sikap selama kita ada bersama kurang lebih 14 hari. Kami baru saja menyelesaikan perjalanan salib, jalan salib ya di Fatima. Ya ini lokasi jalan salibnya. Ya, di halaman ini ada perhentian 14 di situ, lalu ada perhentian 15, lalu ada kapel ya. Di atas kapel ini ada salib Tuhan Yesus ya. Sekali lagi 1, 2, 3. Next, keluarga siapa? Budi. Kevin. Oma mana Oma? Ramo mantap, boy. Masih ada keluarga lain Semarang. Ayo keluarga keluarga siapa dulu aja? Kenzo. Yuk, Bapak dan Ibu. Kita belakangan aja. Oke, 1, 2. Bisa berusaha udah dulu. Oke. Apa? Satu aja. Ya, oke, mari. Yuk. Ya, sip 1. Oh, ini mau sendiri? 2, 3. Oke. Yuk, sip. next. Ya, nextnya silakan. Ya, kirim ya Bu. Bentar ya. Ya, sip 1, 2. Oke, sip. Oke. Ya. Halo Bapak Hendra, Lydia. Gimana sukacita? Sukacita sekali. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan.
rumahnya Francisco dan Yasinta. Iya. Tengo aquí unas palmas. Inilah rumahnya Yasinta dan Francisco yang sepupunya Lucia yang mendapat penampakan Bunda Maria di Fatima. Ini rumah tempat tinggal mereka. Ya, ini menara film yang ada di Portugal. Ya, ini menjadi simbol kekuatan maritim Portugis. Itu atas nama New Rainbow, Gian ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk kerjasama Ibu dan Bapak selama perjalanan kita, dan juga terima kasih kepada Romo. Ya, Romo sudah menemani kita selama perjalanan ini. Ya, Romo Steph selalu memberikan khotbah-khotbah yang menarik juga, Bapak dan Ibu, ya, dan juga membimbing kita ya di tiap prosesi, di tiap tempat yang kita kunjungi. Jadi kesempatan ini Ibu dan Bapak, Gian juga ingin minta maaf apabila ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan yang Gian lakukan di kata-kata Bapak Ibu, di perbuatan. Terutama saya tahu kalau saya lagi buru-buru Ibu dan Bapak, mungkin dalam hati Ibu dan Bapak juga kesel ya. Tapi Bapak Ibu, satu ya, saya melakukan itu semua hanya keperluannya untuk supaya semua bisa berlangsung lancar. Tersirat sama sekali di hati Bapak dan Ibu pengen kesal benci enggak ya. Sebatas-batas adalah profesionalitas Bapak Ibu supaya kita bisa pergi dengan nyaman, Ibu dan Bapak. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan saya senang sekali ya untuk bisa handle Ibu dan Bapak, bisa menjadi bagian dari perjalanan 25 tahun sekali perjalanan Holidor Ibu dan Bapak ya. Nggak pernah ada yang tahu kapan, tapi kalau 25 tahun lagi Holidor dibuka, jangan lupa daftarnya sama New Rainbow lagi ya Pak, Bu. Amin dong, aminin masih sehat. Karena apa? Karena kalau Bapak Ibu masih daftar, artinya kan berarti semuanya 25 tahun lagi tetap dalam kondisi sehat. Ya, amin untuk Ibu dan Bapak semuanya. Ya, percaya lah ya. Ya, kita ibadah Bapak Ibu, kita aminin semuanya Bapak Ibu akan tetap sehat ya, dan juga Gian berharap yang terbaik Bapak Ibu untuk Ibu dan Bapak ya, dalam usaha, dalam kesehatan Bapak dan Ibu ya.
Mantap. dalam semua hal. Halo. Ya, senang sekali menjadi bagian dari tim ini. Saya pertama kali Kensok. dan Ibu itu sangat tertekan sekali kemarin waktu thank you, Romo. Sip. Besar Bapak dan Ibu ya. Romo, terima kasih ya. Yuk. Ya, semuanya bisa berlangsung dengan baik. Jadi bersyukur sekali buat kerjasamanya, buat Romo juga ya sudah menemani kita sekali lagi. Ya, mudah-mudahan Ibu dan Bapak kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang lain.